Indonesia dikenal sebagai negeri yang kaya akan budaya. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah memiliki tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun, di tengah perkembangan zaman dan pengaruh modernitas, muncul pertanyaan penting. Bagaimana kita menjaga budaya tanpa bertentangan dengan ajaran agama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teddy Juno Official di dalam acara Teddy Punya Cerita. Apa kabar sahabat misteri? Semoga sahabat semua selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang tiada batas. Di episode ke-40 kali ini, Kang Juna akan sedikit berbicara tentang menjaga pentingnya budaya, serta menjaga keseimbangan antara agama serta warisan leluhur. Bagaimana penjelasan lengkapnya? Simak dulu tayangan berikut ini. Masih dalam suasana Idul Fitri, Kang Juna dan tim mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wasyamana wasyamakum. Mohon maaf lahir batin dari kami untuk teman-teman semua bila mana ada kesalahan penyampaian atau yang kurang berkenan dari tim Teddy Juna Official. Kang Juna mohon maaf lahir batin. Semoga ibadah kita diterima Allah selama 30 hari menjalani ibadah puasa Ramadan. Di konten 4 episode 40 kali ini, Kang Juna sedikit berbeda, ingin membahas mengenai menjaga budaya. Mungkin teman-teman ada yang punya pemahaman mengenai apa itu menjaga budaya, silakan komen dan jelaskan menurut teman-teman semua apa itu menjaga budaya dan kaitannya antara agama serta warisan leluhur. Jadi selama ini kita menjaga budaya itu secara tidak langsung tanpa disadari. Tentunya budaya itu lahir dari kakek nenek moyang yang memang mewariskan sebuah kata-kata ataupun benda kepada kita secara tidak langsung. Dan mungkin teman-teman banyak ya dari daerah, kemudian juga atau dari Sabang sampai Merauke memiliki budaya yang berbeda-beda. Tentunya juga ada mungkin warisan-warisan dari orang tua yang memang diwariskan secara khusus kepada teman-teman. Entah itu kata-kata ataupun sikap ataupun benda, dan itu semua adalah suatu budaya yang memang diwariskan dari orang tua kepada anak. Dan itu memiliki rentang waktu yang memang tidak sebentar. Ada yang mungkin mengalami puluhan tahun, bahkan juga ratusan tahun. Ya contohnya juga bangunan-bangunan bersejarah yang memang diwariskan oleh nenek moyang leluhur kita dari zaman dulu ya, tentunya dengan manifestasi bentuk serta arsitektur yang kita bisa nikmati sekarang. Itu adalah salah satu bukti budaya yang memang dari dulu sebelum agama masuk itu sudah ada. Jadi kalau sepengetahuan Kang Juna itu kan budaya hadir itu sebelum Islam masuk. Jadi budaya yang dari dulu itu menganut kepercayaan animisme, tentunya percayaan terhadap leluhur. Dan di sini juga kepercayaan itu masuk dan membuat suatu bentuk-bentuk yang memang menjadi sebuah kebudayaan. Tentunya bisa berbentuk kata-kata, benda, dan lain-lain. Jadi kita juga harus menyadari bahwa ketika kita diberi sebuah
warisan dari leluhur itu kita berpikir juga ini sejarahnya bagaimana dan ini manfaatnya untuk kita yang hidup di masa sekarang itu bagaimana. Nah itu yang memang sering terpikir ya, bahwa menjaga budaya itu adalah tidak mudah. Tentunya banyak pemahaman yang memang harus kita pahami. Tujuan dari leluhur atau orang tua itu mewariskan sebuah budaya ke kita tuh dampaknya seperti apa. Nah itu memang perlu menjadi pemikiran ya. Tentunya dengan bermacam-macam agama yang memang masuk, kemudian juga di agama juga diajarkan bahwa Tuhan itu tunggal. Nah, jadi tidak beranak, kemudian juga Tuhan itu Maha Esa. Jadi budaya yang masuk ke Indonesia itu kebanyakan adalah budaya Hindu. Jadi budaya yang memang belum masuk Islam. Jadi Islam dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah masuk ke Islam dengan cara jalur pelayaran dengan berdagang, kemudian dengan penyebaran agama Islam. Nah, contohnya, salah satu contohnya ketika di sebuah kerajaan, mungkin teman-teman lebih paham ya soal sejarah. Nah, ini Kang Juna hanya membahas mengenai proses secara umum saja ketika contohnya agama Islam masuk ke Indonesia itu melalui pedagang dari Jazirah Arab, kemudian juga menyebarkannya melalui perdagangan. Dan itu kan berbenturan antara budaya Indonesia yang datang dari kita sendiri, kemudian ada pedagang dari luar Indonesia. Dulu kan namanya belum Indonesia ya, masih berpulau-pulau dan memiliki kerajaan dan memiliki juga keyakinan, kepercayaan terhadap leluhur ya, yang disebut dengan animisme. Dan itu juga diasimilasikan ya, oleh para wali-wali kita, juga kan tidak langsung menyebarkan agama Islam itu, tidak secara langsung tapi dengan berbagai cara. Contohnya seperti Sunan Bonang ya, menyebarkan agama Islam dengan cara beliau. Nah, contohnya dengan melakukan pagelaran gamelan. Pada saat itu kan acara gamelan di Jawa itu kan memang suatu pertunjukan ya, pertunjukan wayang yang mengisahkan kisah-kisah dari kitab Hindu ya, tentunya dengan tujuan agar menarik bahwa masyarakat itu ketika ada keramaian itu mereka berkumpul. Nah, tapi kan Sunan Bonang tidak langsung menyampaikan secara keislaman ya, tapi dengan cara gamelan dulu untuk mengetahui kebiasaan masyarakat zaman dulu itu ketika ada pergelaran gamelan itu mereka akan berkumpul di suatu tempat. Nah, secara sedikit demi sedikit juga kan dijelaskan dan disampaikan secara baik tentunya, dan mungkin diterima dengan baik juga oleh leluhur kita, dan saat ini kita hanya menikmati dari sisa-sisa perjuangan para wali-wali Allah dulu ketika berjuangan menyebarkan agama Islam. Nah, itulah salah satu bentuk hasil dari upaya penyebaran agama Islam yang ada di khususnya Pulau Jawa. Nah, tentunya teman-teman semua juga memiliki leluhur ya, tentunya warisan budaya. Contohnya yang kebanyakan ini teman-teman banyak diwarisi sebuah benda misalnya. Nah, sebuah benda ini teman-teman tidak tahu ini sejarahnya bagaimana, hanya diwariskan oleh orang tua. Nah, itu kadang-kadang yang harus kita perhatikan. Kadang-kadang benda-benda dari warisan orang tua itu belum tentu selaras energinya dengan kita. Misalnya kita kosong nih, nah sedangkan benda-benda atau warisan dari orang tua itu memiliki memang energi yang memang selaras dengan orang tua. Karena orang tua meninggal, orang tua tiada, si energinya itu masuk ke benda tersebut. Nah, jadi masuk ke atau diwariskan kepada kita yang memang belum mengerti dari pemahaman benda tersebut. Dan itu jangan, kalau misalnya kita salah, tidak paham, itu bisa jadi celaka juga. Nah, jadi hati-hati ketika menerima warisan dari leluhur. Tentunya harus ditanyakan dulu ini sebab muasalnya bagaimana, terus dampaknya bagi kehidupan kita itu bagaimana, dan cara merawatnya itu bagaimana. Dan tentunya kan ada menjadi pro kontra ya antara menerima sebuah warisan dari leluhur itu. Banyak orang yang menganggap bahwa itu adalah musyrik. Nah, kenapa harus menyembah benda gitu kan?
Nah, sebetulnya kita tidak menyembah benda, tapi menghormati pemberian dari orang tua. Nah, yang memang mungkin orang tua mewariskan itu supaya menjadi bekal. Dan tentunya bekal itu kan tidak hanya berbentuk uang ataupun misalnya berbentuk harta benda ya, tapi berbentuk akidah, berbentuk kesopanan yang memang orang tua wariskan kepada kita untuk bekal kita selama hidup. Nah, itu adalah salah satu warisan dari leluhur. Jadi sih kebanyakan teman-teman yang punya, yang sering share kepada Kang Juna itu memiliki satu benda petuah misalnya, tapi tidak diselaraskan dulu energinya dan membawa dampak negatif ke kehidupan teman-teman. Nah, jadi supaya kita selaraskan ini, mari kita belajar dengan cara sebelum teman-teman menerima itu tanyakan dulu manfaatnya untuk kehidupan kita apa, atau misalnya orang tuanya udah setelah tiada nih belum sempat berbicara kepada kita, ya setidaknya kita koordinasikan dulu, kita mencari tahu dulu kepada orang-orang yang lebih paham. Nah, supaya tidak menjadi malapetaka nih dalam kehidupan kita. Nah, jadi pentingnya menjaga budaya itu adalah selain melestarikan pemberian orang tua, kita menghormati warisan-warisan dari leluhur kita. Tentunya setiap suku, setiap daerah itu memiliki budaya masing-masing. Tentunya kalau kita berkunjung ke daerah lain, nah kita juga harus menghormati kebiasaan dari daerah tersebut. Intinya adalah setiap kita berpijak itu, ya kita harus menghargai kebiasaan budaya setempat. Nah, supaya kita tidak celaka dalam artian mengerti dan menghormati kebiasaan di daerah tersebut. Jadi budaya itu adalah identitas suatu bangsa yang memang negara lain juga punya budaya masing-masing. Nah, itu jadi kita diwajibkan untuk menghormati, memelihara, serta melestarikan budaya di daerah masing-masing. Pada akhirnya, budaya dan agama bukanlah dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat berjalan berdampingan, saling melengkapi dan memiliki tujuan yang sama, yaitu membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik, penuh nilai, moral, dan kebijaksanaan. Sahabat-sahabat semua, di episode 40 kali ini, mohon maaf Kang Juna belum bisa menjawab pertanyaan di Instagram ataupun yang WhatsApp langsung mengenai pertanyaan-pertanyaan konsultasi dari teman-teman semua. Nanti next episode Kang Juna akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dan akan Kang Juna tayangkan di konten episode 41. Jadi tunggu segera, mudah-mudahan di awal episode 40 kali ini ada sebuah cerita yang memang dibagikan kepada teman-teman semua, tidak hanya mengenai keilmuan atau spiritual, tapi juga pengalaman-pengalaman Kang Juna selama membantu teman-teman semua. Terima kasih. Semoga di momen Idul Fitri ini kita mendapat keberkahan serta kelancaran rezeki di kedepannya. Kang Juna juga mendoakan untuk teman-teman yang sedang sakit dan teman-teman yang masih berjuang dengan kehidupan, semoga Allah lancarkan, semoga Allah bebaskan segala penyakitnya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kondisi yang memang sangat kurang. Terima kasih. Jika ada saran, kemudian juga ada pemahaman yang ingin ditanyakan, silakan untuk cantumkan pertanyaannya di komen ataupun bisa langsung konsultasi di nomor WhatsApp yang ada di layar ini. Silakan bila ada pertanyaan kemudian ada keluhan, silakan untuk bertanya. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Biar taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.